Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini tepat tahun ke-7 keluarga besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Santri. Setelah sebelumnya peran kaum santri diakui negara melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 tentang penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tahun ini kaum santri kembali mendapat penguatan negara melalui pengesahan Undang-Undang Pesantren bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah, merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri tidak lepas dari resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, pada 22 Oktober 1945 di hadapan konsul-konsul Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura. Fatwa resolusi jihad NU digaungkan dengan pidato Hadratus Syekh yang menggetarkan. Berperang, menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak. Bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Tanpa resolusi jihad NU dan pidato Hadratus Syekh yang menggetarkan ini, mungkin tidak akan pernah ada peristiwa 10 November di Surabaya yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kiprah santri sudah teruji dalam mengokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila yang bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda depan membentengi NKRI dari berbagai ancaman. Pada tahun 1936 sebelum Indonesia merdeka, kaum santri menyatakan Nusantara sebagai Darussalam. Pernyataan ini adalah legitimasi fikih berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila tahun 1945. Kaum santri setuju menghapuskan 7 kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 1953 kaum santri memberi gelar Presiden Indonesia Insinyur Soekarno sebagai waliul amri ad-daruri bisaukah, pemimpin sah yang harus ditaati, dan menyebut para pemberontak DITII sebagai bugot yang harus diperangi.
Tahun 1965 kaum santri berdiri di garda depan menghadapi rongrongan ideologi komunisme. Tahun 1983 1984 kaum santri memelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa bernegara dan menyatakan bahwa NKRI sudah final sebagai konsensus nasional, muahadah watoniyah. Selepas reformasi, kaum santri menjadi bandul kekuatan moderat sehingga perubahan konstitusi tidak melenceng dari hitoh 1945 bahwa NKRI adalah negara bangsa, bukan negara agama, bukan negara suku yang mengakui seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan. Kenyataan ini perlu diungkapkan untuk menginsafkan semua pihak, termasuk kaum santri sendiri, tentang saham mereka yang besar dalam berdiri dan tegaknya NKRI. Tanpa kiprah kaum santri dengan sikap-sikap sosialnya yang moderat, tawasud, toleran atau tasamuh, proporsional, tawazun, lurus atau iktidal dan wajar, istiqsod, iktisod, NKRI belum tentu eksis sampai sekarang. Negeri-negeri muslim di Timur Tengah dan Afrika sekarang porak-poranda karena ekstremisme dan ketiadaan komunitas penyangga aliran Islam wasatiyah. Momentum Hari Santri hari ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan, spirit nasionalisme bagian dari iman atau hubbul waton minal iman, perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa berpijak di atas tanah air. Karena itu Islam harus bersanding dengan paham kebangsaan. Hari Santri juga harus digunakan sebagai revitalisasi etos moral kesederhanaan, asketisme dan spiritualisme yang melekat sebagai karakter kaum santri. Etos ini penting di tengah merebaknya korupsi dan narkoba yang mengancam masa depan bangsa. Korupsi dan narkoba adalah turunan dari materialisme dan hedonisme, paham kebendaan yang mengagungkan uang dan kenikmatan semu. Singkatnya, santri harus siap mengemban amanah, yaitu amanah kalimatul haq, berani mengatakan iya terhadap kebenaran walaupun semua orang mengatakan tidak, dan sanggup menyatakan tidak pada kebatilan walaupun semua orang mengatakan iya. Itulah karakter dasar santri yang bumi, langit, dan gunung tidak berani memikulnya. Hari ini santri juga hidup di tengah dunia digital yang tidak bisa dihindari. Internet adalah bingkisan kecil dari kemajuan nalar yang menghubungkan manusia sejagat dalam dunia maya. Ia punya aspek manfaat dan madorot yang sama-sama besar. Internet telah digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan dakwah Islam, tetapi juga digunakan untuk merusak harga diri dan martabat seseorang dengan fitnah dan berita hoax. Santri perlu
memperalat teknologi informasi sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan, serta mereduksi penggunaannya yang tidak sejalan dengan upaya untuk menjaga agama, hifdzuddin wal aql, jiwa atau hifdzun nafas, nalar hifdzul aql, harta hifdzul mal, keluarga hifdzun nasl, dan martabat hifdzul arud. Kaidah fikih al-muhafadzah al-qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah senantiasa relevan sebagai bekal kaum santri menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Selamat Hari Santri 2022. Santri kuat, NKRI hebat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.